Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Lu kan sering ada di beberapa konten YouTube ya. Gue nggak pernah nonton sampai habis, tapi at least gue lihat thumbnailnya, judulnya, kurang lebih gambaran besar kontennya gitu ya. Dengan mereka yang youtuber yang emang kontennya tuh konten-konten eksplisit, ya kan, konten-konten yang emang terbuka segala macam. Gue juga beberapa kali ngobrol sama beberapa model yang pernah main juga di konten-konten tersebut gitu. Siapa? Ya ada beberapa lah gitu. Cuma yang gue penasaran adalah ketika mereka bikin konten tersebut, dan lu juga ada di dalamnya ya. Maksudnya itu behind the scene-nya, terus di belakang cerita tersebut itu seru nggak sih? Maksudnya apakah itu cuma di in frame kamera aja keseruannya, terus keterbukaannya, terus ketika di balik layar B aja gitu, kurang seru. Sementara mereka tuh kontennya kan kayak ada yang kontennya mandi bareng, terus bajunya. Oh, kalau yang mandi bareng gue nggak tahu. Karena kan atau yang terbuka setiap lah. konten itu ya, setahu gue pasti ya. kan kayak konten kreator itu sudah menyiapkan Udah siap ya minuman alkohol supaya mereka vibes-nya tuh lebih dapat, paham gak? ketika bikin konten. Iya, ya, jadi emang okay. setiap syuting itu always selalu menyediakan minuman alkohol itu di belakang layar. Supaya apa? Itu buat semua ya, talent juga. Semuanya biar supaya tuh kita relax dan kita bisa ya apa adanya di mana di depan kamera. Di depan kamera Okay. gitu. Tapi kan sekarang kayak gue beberapa kali lihat kan kayak ada yang bermodus bikin YouTube, ternyata gue ada beberapa lihat video kontennya yang berbayar itu ya. Berbayar maksudnya? Berbayar kayak kita mau lihat videonya itu kita harus bayar. Oh, subscribe gitu ya. Bukan subscribe. Jadi kita mau lihat videonya itu kita mesti bayar. Join dulu ya. Baru kita bisa lihat kontennya. Pas gue lihat kontennya itu menurut gue udah bukan dibilang maksud gue itu videonya sih menurut gue udah bukan video collab YouTube. Di mana itu yang mana? Ada pokoknya itu gue ada beberapa lihat kayak gitu kayak. Penasaran. Itu tapi itu lokal Indonesia kan maksudnya? Lokal Indonesia, tapi menurut gue itu bukan layak dibilang collab kayak gini kan. Kalau kayak gini kalau di podcast kalau itu kayak bukan. Itu tuh kayak gimana? Maksudnya kontennya seperti apa bentuknya? Itu menurut gue dari kayak pakai baju, lepas baju, dia cuma pakai G-string lama-lama. Terus lama-kelamaan dari videonya itu dia jadi konten kreatornya tuh cowok ya. Jadi emang dia dikasih minum. Gue lihat ya di podcastnya itu diisi videonya itu ada minuman alkohol. Itu menurut gue sih kayak jangan jadikan lu konten kreator untuk modusin talent. Kasihan talentnya. Karena bukan apa ya dengan alkohol itu kan talent kan udah fly banget. Kasihan dengan hasil videonya itu nggak banget gitu loh. Tapi kan sebelum dipublish dikasih tahu dulu kan? Ya itulah bodohnya model-model sekarang. Makanya gue seumur-umur itu gue nggak pernah yang sampai sevulgar itu. Oh iya, itu sih yang gue penasaran. Maksudnya ketika mereka berani ya, maksudnya itu karena mereka itu dikasih minum alkohol. Jadi mereka tuh lupa ingat. Kita nggak tahu ya kan, kayak bikin konten di dalam kamar. Iya itu kayak gitu ya maksudnya kan? Antara kita cuma berdua terus ada minuman alkohol segala macam. Kalau gue jujur ya gue kalau bukan yang gue nggak bisa kayak maksudnya gue kaget sih dengan konten-konten seperti itu. Kayak ini bukan YouTube lagi sih, ini kayak lu jatuhnya itu
lu menguntungkan si konten kreatornya, sedangkan lu nya rugi sebagai model. Gitu, paham gak sih maksudnya? Iya, maksudnya ya lu seberapa sih yang lu dapat kan? Nah itu sampai gue bingung ya kan, kayak ini model dapat berapa duit sih ya? Atau emang dia pengen populer kali, pengen populer kayak majalah, pengen terkenal instan gitu loh. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kalaupun mau terkenal ya kan. Caranya ya. Ya kalaupun mau terkenal, kalau itu bukan terkenal sih jatuhnya, lu memalukan diri lu sendiri dan lu menjatuhkan harga diri lu sendiri sebagai model. Ya kalau lu mau terkenal ya lu lebih baik syuting ya yang benar-benar sitkom, komedi, seksi atau apapun. Jangan sampai itu di luar batas sih menurut gue, sampai kayak ini konten kreatornya cowok terus sampai poketnya dipegang-pegang. Oh iya, serius? Ciuman. Nah itu gue sering lihat. Iya itu kan konten berbayar itu, sampai dia ciuman, sampai dia lepas cuma pakai G-string doang, terus kayak dia ada konten adegan-adegan lagi dimasukin, iya. blowjob. Dia gue udah gak masuk akal sih, karena gue sebagai talent dan konten kreator, ya itu gila, gue kasihan sebagai modelnya itu. Tapi lu pernah ditawarin? Enggak ada yang berani nawarin gue kayak gitu. Saya nawarin kayak gitu, nggak ada anjir, nggak gue respon. Gila lu, gue tuh kalau mau masuk konten tuh gue lihat dulu sih, gue nggak bisa kayak gitu udah. Gue tuh se seksi-seksinya gue di YouTube. Ya lu lihat lah, mana ada gue sampai, gue nggak mau sampai badan gue dipegang-pegang. Ya itu maksudnya. Yang gue bingung apa ya tujuannya tuh apa gitu. Ya karena mereka itu kan sekarang itu bisa konten berbayar. Iya sih ya, kalau itu masuk akal sih. Kalau gue nggak mau ya nguntungin di sana, rugi di gue nggak mau. Sedangkan media itu kan, kalau foto-foto gue kesebar wajar karena gue mantan model. Tapi kalau video kita lagi kayak begitu sama orang, sama cowok yang itu udah nggak wajar, jatuhnya udah porno. Iya cenderung ke porno ya. Itu udah bukan seni lagi, dan itu udah nggak ada, menurut gue udah nggak ada educationnya. Jadi kayak nggak ada lucu-lucunya, lu nonton bokep anjir. Ya maksudnya ketika lagi di shoot tuh yang dirasain apa gitu, apakah? Ya karena mereka minum alkohol. Ya itu juga mereka sih ya. Mereka dibikin relax, mereka dibikin ini kita lagi konten loh. Tapi ya mereka nggak sadar di depan itu kamera, itu kasiannya di situ kayak goblok. Gue bilang ya Allah, gue bilang kenapa sih model-model sekarang pada goblok, maaf nih ya, bukan apa-apa. Itu yang gue lihat ya kan, yang gue lihat, maksud gue ya Tuhan, kayak gue aja ya, kayaknya gue tuh nggak, maksud gue aja nggak rela untuk melakukan seperti itu gitu loh. Ya kalaupun lu mau pasti lu harus worth it lah ya. Nggak juga, gue nggak ada rencana untuk, maksudnya gue nggak ada kepikiran. Emang dulu gue kayak kepengen, ya mendingan gue jadi pemain bokep langsung ke luar negeri. Langsung ya. Ngapain gue main di Indo? Lebih jelas. Iya, ngapain gue main di Indo, bikin nama gue jelek, ini gue jelek, apa sih semuanya jelek. Mending gue ke luar kan, kayak di Jepang main di mana ya kan. Ya, lebih jelas. Jadi bintang porno ketahuan ya kan, jadi bintang porno. Kalau di sini, aduh enggak deh. Tapi kan jatuhnya ya mungkin ya kalau kita kaitin sama yang kayak gitu tadi, mungkin itu kan konten kreator yang emang ya mungkin mereka niche-nya itu, maksudnya kategori yang dia bikin kontennya seperti itu, eksplisit, dan itu udah parah super eksplisit. Tapi menurut gua dia tuh nggak boleh, itu keterlaluan. Jadi lu jangan jadikan kayak bawa-bawa kayak modus nawarin model. Kalau ini yuk syuting yuk nih gitu. Jadi dia tuh kayak ya dia mengatakan dia tuh YouTuber atau konten kreator. Itu udah bukan konten kreator sih lu. Setuju. Itu kaget sih gue. Maksud gue, lu kalau mau bikin film bokep tuh ya jangan modus lu ngajakin podcast, ngajakin Q&A, ngerti nggak? Iya. Gitu. Kalau misalnya kan sekarang juga lagi banyak ya, maksud gue ketika lu jadi konten kreator tuh jenisnya banyak. Terus ada juga orang-orang yang emang dia purely jualan kontennya gitu loh. Ini gue coba ngomongin dari sudut pandang yang emang sebenarnya ada ya. Ada banyak sekarang. Banyak. Iya, kayak mereka tuh jualan di banyak platform gitu. Ini terlepas dari dia emang model atau enggak ya, tapi intinya adalah dia jualan konten-konten yang terkait dengan apa yang dia punya, kayak jualan foto dengan berbagai macam tema kayak gitu-gitu. Itu kan banyak juga ya. Gue nggak tahu ini apakah lagi fenomena atau emang benar-benar ada untungnya gitu. Mungkin lu bisa jelasin dari sudut pandang cewek dan
circle model atau teman-teman lo gitu ya, mereka yang main live di aplikasi itu emang se-worth it itu ya, maksudnya pendapatan yang dia dapat gitu loh. Gue mau cerita yang live streaming ya kan. Iya mungkin ya kan mereka tuh mengira daripada gue kan live streaming sampai ada yang buka-buka bugil, sampai ada yang itu maksud gue macam ya kan. Jadi mereka otak mereka tuh kayak gimana ya, cuma pemikiran pendek ya, orang yang uang cepet. Mereka wawasannya tuh kurang ya menurut gue. Ini gue baru mau cerita, tapi gue tuh nggak mau ceritain bodoh apapun, cuma kayak ya lu nggak perlu sebut. Ini bodoh sih maksud gue. Jadi lu tuh bodoh banget kalau lu cuma mikir kayak gue live streaming nih, gue kayak live streaming sambil ML sama cowok-cowok, terus gue di give ya kan, dengan cara tiap hari ganti-ganti cowok. Itu menurut gue lu goblok anjir gitu kan. Lu goblok, lu kenapa nggak jadi LC aja gitu loh. Maksud gue kenapa lu nggak jadi ya LC gitu ya kan. LC jelas lu nggak, video lu nggak kesebar, ya lu nggak malu gitu, dan lu dapat uang banyak dari hasil kerja lu gitu. Ya mungkin mereka tuh mikir ya kan gue nggak kemana-mana, terus gue ngewe tapi gue bukan dibayar, jatuhnya gue ngewe terus gue live, gue di give, sebulan gue bisa dapat 50 juta 60 juta, ada gue denger cerita gajinya sih segitu. Cuma di sini lu tuh kayak nggak mikir kedepannya lu itu bagaimana gitu. Maksud gue lu goblok ya, lu nggak mikir 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, hidup lu ke depan tuh lu bakal gimana, dan masa depan lu tuh gimana gitu. Emang lu nggak mau punya suami, nggak mau punya anak gitu ya kan, sampai lu tuh kayak harus mengejar keinginan, ambisinya kayak ya gue pengen jadi bintang porno ya, mungkin dengan cara seperti ini gitu kan, gue melampiaskannya gitu. Itu sih bodoh banget. Emang itu ada live streaming sampai bugil-bugil tuh ada gaji 50, 30 juta. Sekitar segituan ya pendapatannya ya. Gue dengar cerita semuanya emang ada. Terus ya segituan. Udah santai aja. Roll on aja. Dikit lagi. Iya. Bentar. Tadi gue izin ngambil foto sambil apa-apa ya. Oke. 30 sampai 50 juta 30 sampai 50 juta gaji. 30 sampai 50 jutaan ya gaji live stream. Iya. Karena kan mereka untungnya dari gift, dan setiap orang yang mau masuk live streaming dia, orang itu bayar. Dikunci, roomnya dikunci terus kalau mau ini harus bayar. Dan orang itu harus bayar, tapi kan ya namanya video orang di-record lah, di-download lah. Orang-orang yang iseng jahil kan otomatis ya gue record biar gue bisa nonton berkali-kali, paham gak? Iya, maksud terus ada juga yang dijual lagi bahkan. Ya kalau dijual lagi gue nggak tahu, cuma jatuhnya kan kayak dari dia kita yang nggak tahu jadi tahu gara-gara videonya kesebar gitu. Gue lebih baik ya, maksud bukan nggak ada lebih baik sih, maksud gue better ya lu tersebar kayak photoshoot atau video shoot yang menurut orang-orang tuh masih seni artnya, ngerti gak sih? Kalau yang udah making love, udah live streaming kayak gitu udah bukan sih, maksudnya aduh itu kayak mungkin hiburan, tapi ya lu ngapain anjir menghibur orang sampai lu ngewe aja harus diliatin banyak orang sampai di give gitu. Anjir, maksudnya bisa enggak gitu. Dan dia bisa multitasking ya. Maksudnya kan ada orang yang multitasking sambil dia ngeliatin kamera, baca-bacain komen, minta-minta gift, sedangkan lu sambil kayak gitu gimana? Maksudnya ngatur maksudnya lu sebagai orang yang ketika lagi melakukan aktivitas tersebut lu bisa sambil multitasking gitu loh, ngeliatin HP. Kan handphonenya ditaruh ya kan. Ada yang dipegang terus sambil baca-baca gini, ayo gift-nya. Kalau yang dipegang nggak ada, kayak gue. Yang lu tahu yang ditaruh ya. Handphonenya terus dia sambil baca, terus dia sambil kayak ngeblowjob, cowoknya dipakai topeng tapi dianya jelas itu full dia jelas. Dan dianya nggak pakai topeng. Dan itu menurut gue itu cewek goblok apa gimana? Fuck them.
lu ya Tuhan, dalam hati gue tuh pengen, gue sebenarnya cita-cita gue dulu tuh pengen jadi pemain bokep, tapi nggak segitunya juga. Kayak cita-cita itu dulu gue kepengen banget jadi pemain bokep, tapi gue nggak mau kayak gitu juga, ngerti nggak? Kayak live stream gue ngewe terus gue di gift diliatin banyak orang, gue nggak mau kayak gitu. Kalaupun gue mau jadi pemain bokep, gue mendingan langsung keluar. Ya kan masih gue di negara orang, terus gue dibayar gede ya kan. Ya secara hobi gue kan terus dibayar pula. Hobi? Iya, gue jujur ya maksudnya gitu. Kalau cuma live streaming gue ngentot ya kan, otomatis tuh aduh nggak mau, gue malu. Udah jelas itu kan kita live streaming sendiri. Itu live streaming ya. Menurut lu apa bedanya dia yang live stream sama orang-orang yang emang dia nge-record sex tape-nya lalu dijual lagi? Ini terlepas apapun platformnya ya, entah itu platform lokal, platform luar, entah OnlyFans ataupun langsung upload ke Pornhub, subscription mode dan segala macamnya. Apa bedanya menurut lo antara dua hal tersebut? Kalau live streaming kan langsung ya. Iya langsung. Kalau record kan dia bikin dulu baru ngedit segala macam ya kan. Iya betul. Maksud gue pandangan lu kan tadi lu bilang kalau dia live stream tuh dia tuh goblok apa segala macem, nggak mikirin masa depan. Maksudnya bedanya sama aja ya. Iya, cuma bedanya kan pembuatannya doang, proses pembuatannya ya kan. Kayak record itu kan ya di record dulu ya kan, terus disimpan baru dia dijual ya kan. Ya nggak tahu dijualnya berapa, gue nggak ngerti kayak gitu. Cuma ya menurut gue ya kasihan deh. Kayak model sekarang tuh yang baru-baru ya. Kayak mungkin mereka belum berwawasan sampai ke sana, kayak mungkin mereka kan cuma mikirnya hari ini aja, ngerti nggak? Gitu. Mereka tidak memikirkan rencana mereka untuk kedepannya seperti apa gitu, planning mereka gitu loh. Tapi lu pernah bikin sex tape? Sex tape apa tuh? Video bokep sendiri maksudnya. Ini terlepas dari apapun itu kontennya dijual ataupun lu lagi live stream ya. Jujur. Kalau gua sama gebetan gua doang ada, tapi itu di mana, di handphone gua aja. Itu emang tidak boleh tersebar apapun. Oh iya. Itu cuma buat ya iseng-iseng aja. Enggak sih, intinya gue lagi males bucin-bucin sama siapapun ya kan, gue lagi. Iya nggak harus bucin dah maksud gue. Iya dulu kan nggak bucin sih, cuma gue lagi males bahas atau apapun gitu lah. Tapi lu pernah nggak, maksudnya gini, gue pernah ngobrol sama seorang model. Kenapa dia? Ya mungkin lu tahu orangnya. Dia tuh emang tipe orang yang penasaran banget. Siapa? Si model itu. Dan dia tuh dia tuh sering tuh dapat. Gue rasa ini rata-rata semua model pernah ya kayak di DM sama artis, terus dia diajak sama orang, entah itu akun anonim tapi sebenarnya dia bukan orang sembarangan misalnya gitu. Terus apapun pekerjaannya dia lah, entah itu direktur, entah itu emang dia kerjanya di pemerintahan misalnya ya gitu. Lu juga sebagai seorang model, terus konten-konten lu kayak gitu, dan gue rasa orang-orang yang pengen DM lu tuh pasti orang-orang yang penasaran kan sama lu misal. Nah, lu pernah dapat DM, dapat ajakan, invitation dari orang-orang yang seperti itu. Ini kaitannya dengan lu tadi bilang tentang lu tuh adalah orang yang punya rasa penasaran tinggi ketika lo udah suka sama seseorang gitu. Terlepas orang itu siapa ya, maksudnya kan lo suka sudut pandang bukan karena misalnya hartanya, tapi emang karena dia ganteng, good looking, putih misalnya, sesuai sama fetish lo, misalnya agak berotot, berbulu. Maksud gue, lo ketika dapat DM atau lu dapat invitation, entah itu lu dikenalin teman lu, misalkan teman lu dapat ada yang mau kenalin nih sama lo si ini misalnya, sementara orang itu tuh di dunia entertainment misalnya udah lumayan punya nama gitu. Nah, kaitan sama yang tadi, yang temen gue itu yang model juga, dia tuh suka banget tuh ajakan siapapun itu dihajar ya, karena dia ngerasa ini orang
di dunia entertainment udah lumayan terkenal lah. Terus dia suka penasaran dia tuh kalau di TV gimana, tapi kalau di aslinya gimana. Jadi dia coba compare yang dia tampilkan image-nya itu sesuai nggak di ranjang gitu. Nah, karena gue dapet cerita beberapa dari teman-teman gue model, dan kayaknya semua model tuh pernah dapat kayak gitu-gitu loh DM. Lu juga DM pernah? dari artis atau apapun, checklist biru lah coba katakan. Ya itu mah zaman gue dulu ya, dari gue awal-awal jadi model ya kan, tuh yang ngedeketin gue tuh banyak banget. Oh iya. Itu hampir rata-rata tuh yang kalau gue sebutin itu ya artis terkenal semua, cowok-cowoknya. Ya, maksudnya mereka ngedeketin pasti kan bukan karena emang mau serius nih gue. Karena penasaran. Iya itu maksud gue. Karena gini loh, jadi waktu gue awal jadi model tahun 2013 ya kan, itu mungkin model yang waktu itu paling seksi, paling menonjol tuh cuma gue kan, dan paling eksis cuma gue. Jadi gue tuh yang sering dapat kayak gue lupa dapat kenalannya bukan dari Instagram, tapi gue tuh random. Gue ada ketemu di klub, terus dia minta line. Gue ada ketemu di pet dulu, main pet. Gue lebih sering ketemu di pet ya kan, dari teman ke teman. Dan itu yang sekarang mereka udah pada jadi artis semua, udah punya nama semua lah ya kan. Terus ya random. Dan dari Instagram tuh kemungkinan tuh malah nggak terlalu banyak. Pas tahun 2017 aja gue udah mulai banyak kenalan dari Instagram. Ya udah, dari manapun, dari kayak gue kan suka keluar anaknya, dan gue kan suka dikenalin kayak gitu. Ya kayak gitu dari teman ke teman aja. Dan itu hampir rata-rata cowok-cowok artis itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Kayak oke, di TV dijujur ya kan. Ini mereka suami istri. Maksudnya lu mau sampai ngelayanin mereka gitu? Ya karena gue pun juga penasaran dulu. Itu namanya gue baru-baru ya kan, baru-baru terjun di dunia modeling. Gue dideketin cowok-cowok kayak gitu ya, gue penasaran lah. Sekarang gini ya kan, ya masa gue dikasih kesempatan gue tolak? Iya kan? Make sense. Kesempatan Masuk akal, kan? Masuk akal. Iya, setidaknya ya gue, ya kalaupun dia udah terkenal banget, gue udah cuma ketawa. Ini udah pernah sama gue, udah gue cuma ketawa doang gitu. Jadi lu punya listnya nggak sih? Aduh banyak anjir. Oh iya. Nih di WA Coba gue nih. Oke lah anjir, jadi ngobrol yang sangat tidak penting. Ya mungkin sampai situ aja kali ya obrolan kita ya. Terima kasih banyak ya Angel. Gue juga makasih loh. Jangan kapok ya. Gila sih. Ini cepet banget. Baru kemarin gue komen langsung. Ya udah datang aja. Oke. Responnya cepet ya, Wak. Iya, cepet banget sumpah. Thank you loh. Sukses ya. Sukses selalu loh buat namanya Hydran podcast. Lancar ya, apapun ya. Ya. Amin. Oke, buat yang udah dengerin terima kasih. Semoga ada yang bisa diambil. Jangan. Cerita yang tadi kita sensor. Dan sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.